Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan di hari Rabu 4 Agustus 2021. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini untuk semua kasih dan perlindungan Tuhan yang nyata bagi kami. Memulai hari ini, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ulangan 8 dimulai dari ayat yang pertama sampai 20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, di suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dari gunungnya, akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan, akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengking yang tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kesukaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah
engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahlah kepadanya dan sujudlah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin, firman Tuhan. Judul perenungan kita, jangan lupakan kebaikannya. Da ammu kalupaitu kamasokananna puang. Beberapa orang sebelum makmur memperlihatkan hidup rohani yang baik, tekun berdoa dan suka mengulurkan tangan membantu orang lain. Namun keadaan berubah setelah hidup makmur. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, tinggi hati, hingga tidak lagi peduli dengan sesama. Hidup dengan orientasi harta membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan merendahkan hati mereka, membiarkannya lapar dan memberi makan manna untuk membuatnya mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman bahwa negeri yang akan diberikan kepada mereka itu adalah suatu negeri yang melimpah hasil buminya. Di negeri itu mereka akan makmur, mereka akan makan dan akan kenyang. Namun, keadaan itu dapat membuat mereka melupakan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan sudah peringatkan bahwa apabila mereka mengandalkan kekuatan mereka dan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekayaan kepada mereka, maka mereka akan binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemakmuran dapat menjadi penunjang hidup sejahtera, namun dapat juga menjadi sumber ketidaksejahteraan, bahkan bisa menjadi malapetaka. Tentu masalahnya bukan terletak pada harta, pada materi, melainkan terutama pada cara setiap orang mempertanggungjawabkannya. Kemakmuran adalah berkat Tuhan bila ditempuh dengan jalan benar, yakni dengan tetap mengingat Tuhan pada setiap karya jerih dalam hidup kita. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hadapan-Mu atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan menerangi kami agar sebagai umat Tuhan kami sungguh mengaminkan luar biasa cinta kasih Tuhan, dan kami tidak akan melupakan kebaikan bahkan cinta Tuhan dalam seluruh kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah, bahkan semua yang mendengar renungan harian melalui jemaat Ramah hari ini. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu lengkapi sukacita di tengah-tengah sukacita ulang tahun, pertambahan usia-usia pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada jemaat. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk semua pimpinan Tuhan bagi seluruh warga jemaat. Kami bersyukur di hadapan Tuhan atas praktek jemaat Saudara kekasih Philadelphia Ayu Lestari, mahasiswa STT Intim Makassar yang telah mengadakan praktek kurang lebih 2 bulan di tengah-tengah jemaat Ramah. Terima kasih cinta kasih Philadelphia. Tuhan terus memberkati ke depan agar menyelesaikan pendidikan dengan baik di STT Intim Makassar dan dia boleh berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami di sorga,
Kami juga berdoa bersama untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini, ibadah rumah tangga dan OIG. Tuhan berkati pembangunan gereja Toraja Jemaat Rama, ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan berkati pelayanan diakonia. Tuhan berkati, dan juga mohon berkat Tuhan untuk seluruh pelayanan yang terkait dengan kesekretariatan di tengah-tengah Jemaat Rama. Tuhan, Engkau memberkati agar pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Berkati persembahan dan doa jemaat menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat, agar semua boleh berlangsung dalam kuasa dan pimpinan Tuhan, agar semua dalam pelayanan semua boleh dilakukan bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon berkat Tuhan untuk jemaat yang saat ini sementara dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita, keluarga Salulinggi. Tuhan memberkati Ibu Salulinggi bersama anak cucu, keluarga dari orang tua mertua dari Bapak Rudianto, yaitu Bapak Yohanes Samara yang telah meninggal dan dimakamkan di pekuburan Panaikang. Tuhan kuatkan dan hiburkan Bapak Rudianto bersama dengan istri, anak-anak dan seluruh keluarga, agar tidak larut dalam duka cita, tapi sungguh menyaksikan Tuhan ada menguatkan. Biarlah seluruh keluarga Salulinggi, keluarga Samara, Tuhanlah kekuatan dan penghiburan. Semua saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan Engkau kekuatan dan gembala yang baik bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sementara dalam perawatan, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Engkau kekuatan dan sumber kesembuhan. Untuk Ibu Tina Salulinggi yang saat ini sementara dalam perawatan di rumah dan mempersiapkan diri untuk melahirkan, Tuhan memberkati agar menjalani dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Octavianus, Bapak Penatua YP Pakendek, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Esther Sainuddin, Saudara Yermis Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Nopianus Sarma, Nyonya Novin Sarma, Mami Nivi, Bapak Sony Pandin, Nyonya Meisi, Papayungan Pandin, Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Bapak Leonardi Sambo, Saudara Liliani, Nyonya Palimbunga, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Bapak Matius Patu, Nyonya Anna Magea, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Samuel Tampang, Nyonya Aris Lambe, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, Bapak Lusito H. Krisanto, Diaken Nyonya Desiana Lusito, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Hendrik Malajong sekeluarga, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Albertin Pandeirot, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tenna, Bapak Pakan bersama dengan orang tua atau mertua yang juga dalam perawatan,
mertua dari Bapak Christian Kadang, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan bagi orang yang kami kasihi. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi karena pandemi COVID-19. Berikan kekuatan, keteguhan iman, jaminan kesehatan bagi kami Tuhan, menjalani kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, seluruh masyarakat, pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati mereka. Juga kami berdoa untuk Ibu Sria Rante Padang yang juga sementara dalam perawatan di rumah, kakak terkasih, anak dari orang tua kami Oma Rante Padang, dan cucu Sam yang juga dalam perawatan. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan sumber kekuatan, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.